Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kabarnya? 1 bulan gak ketemu Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat tak Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat jasmani dan juga sehat rohani dan kantongi. Kantong itu kantongnya juga sehat. Tidak jasmani rohani, termasuk juga kantongi, dompeti, sama lagi karungnya juga. Insyaallah malam kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Lail Bapak Ibu. Surah Al-Lail ini adalah surah yang ke-92. Kalau kita lihat di sini, maka surah Al-Lail adalah surah yang ke-92. Apa arti Al-Lail? Lail, malam. Sebagaimana sekarang ini kita berada di waktu malam. Malam itu identik dengan apa tuh Bapak Ibu? Satu, gelap. Yang kedua, maling. Bengi. Nah, maling. Maka kalau Bapak Ibu kita lihat di surah Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itu kemudian ada sesuatu yang banyak terjadi di malam hari, maka kita kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itulah malam. Dan juga malam identik dengan waktu istirahat Bapak Ibu, waktu tidur. Maka kalau di malam hari itu ambil waktu untuk rehat ataupun tidur. Sekalipun ada shift jaga yang kerja malam, mungkin mereka tidur apa betul Pak? Tidur. Ada waktu tidur, entah itu 30 menit, 15 menit, itu tidur. Karena lebih berkualitas tidur di malam hari sekalipun sebentar jika dibanding dengan di siang hari. Karena memang waktu malam adalah untuk istirahat. Jadi organ tubuh kita pun akan bekerja ketika diistirahatkan di malam hari. Surah Al-Lail termasuk Makkiyah, diturunkan sebelum Rasul SAW berhijrah ke Madinah. Ada 21 ayat jamaah rahimakumullah, dan mulai dengan sumpah wal laili, berarti sesuatu yang terjadi di malam hari ini adalah bukan sesuatu yang biasa. Kalau kita lihat Bapak Ibu, siapa yang bisa mendatangkan malam lebih cepat dan siapa yang bisa menahan malam untuk lebih terlambat? Nggak bisa kan? Kalau harapannya pengantin baru, malam itu panjang atau cepat? Serius Pak? Ya. Kalau belum pernah nikah belum tahu. Jadi memang mintanya adalah biar panjang malam, ya lail tul. Jadi wahai malam panjanglah, lamakanlah itu. Nah tetapi kemudian malam identik dengan kegelapan. Jadi suasana itu menjadi gelap. Kalau kita lihat sekarang ada lampu menjadi penerang, tapi kemudian setelah padam maka menjadi gelap. Bapak Ibu kalau ada waktu ke daerah utara, daerah putih menikah, Sleman Utara, tu Cangkem Duplak menikah, Turi Cangkringan, Pakem Ngemplak, itu kalau misalkan di ujung-ujungnya itu juga akan menjadi gelap. Nah kita lihat di muqaddimahnya. Jadi surah yang dimulai dengan wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Kalau ada wawu dan diikuti dengan kasrah, maka wawunya adalah wawu sumpah. Allah bersumpah dengan malam idza yaghsha, apabila menutupi cahaya siang. Jadi di sini disebut dengan surah Al-Lail, itu diambil dari awal surah. Jadi ayat pertama wal-laili, Allah bersumpah dengan malam ketika telah menutupi. Kalau Allah bersumpah dengan malam berarti ada yang disumpahi. Berarti di ayat-ayat berikutnya nanti kita akan mendapatkan atas apa Allah itu bersumpah. Malam identik dengan kegelapan, hitam, terus nampak maling. Kok dilagi-lagi maling? Coba Bapak Ibu bisa nggak melihat semut hitam di atas batu yang hitam
berjalan pada malam yang gelap gulita. Kira-kira ketahuan nggak? Enggak ya. Sekalipun pakai kacamata nggak ketahuan. Itu nanti satu diibaratkan dengan bagaimana itu godaan setan begitu halusnya, seperti itu sampai hampir-hampir tidak kelihatan. Hampir-hampir kemudian kita tidak kerasa bahwa darah kita ini sedang mengalir. Sebagaimana itulah godaan setan. Yughatil kauna bidzalamihi. Bagaimana kemudian malam itu adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan untuk menutupi bumi dengan kegelapannya. Kemudian menutupi siang dan matahari ditutupi. Jadi antara siang dengan malam mana yang lebih dahulu Bapak Ibu? Siang atau malam? Siang atau malam? Malam atau siang? Kalau kita mengatakan siang malam kan, siang malam. Nanti ada di surah Yasin nanti akan disebutkan di sana. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Lail ini ada beberapa pembahasan yang akan kita lalui insyaallah, yaitu berkaitan dengan usaha manusia dan amal perbuatan serta pahala di akhirat nanti. Apa yang dilakukan oleh manusia itu akan berdampak pada apa yang akan dia terima di akhirat. Jadi kalau kita memahamkan diri kita, apa yang kita lakukan akan kita terima, apa yang kita tanam di dunia pun akan kita panen. Jadi kalau ada misalkan orang sudah dikasih nasihat masih tetap kemudian tidak mengindahkan nasihat itu, ya dia akan menikmati hasilnya di akhirat nantinya. Kita juga demikian, apa yang kita usahakan di dunia pun akan kita terima pahalanya di akhirat nanti. Sampai dikasih tahu berkali-kali, mbok ojo ngono, itu kan masih bandel, ya nanti akan melihat akibatnya di akhirat nanti. Sesuatu yang besar dan penting untuk diperhatikan manusia karena berdampak pada akhirat. Sehingga Allah memulai dengan sumpah dengan malam dan siang dan penciptaan. Allah yang menciptakan lelaki dan juga perempuan, bahwa setiap perilaku kita pasti akan berbeda. Bayi kembar siam lahir selisih 3 menit misalkan, kira-kira pelakunya berbeda tidak Bapak Ibu? Perilakunya nanti setelah dewasa berbeda. Dari satu ibu, satu bapak, perilakunya itu akan berbeda. Apalagi kemudian yang tidak memiliki hubungan, pasti perilakunya akan berbeda. Maka dikatakan bahwa ala anna amalal nasi mukhtalifun, perbuatan kita itu berbeda-beda. Sekalipun berbeda-beda, tapi muaranya tetap satu. Di akhirat nantinya, ketemunya di sana. Dijelaskan faminhumut taqi wa minhumus syaqi. Ada yang bertakwa, jadi baik, sebagaimana Bapak Ibu kita harapan demikian, dan juga ada yang syaqi atau asyqiya, bentuk jamaknya adalah orang yang celaka. Dikasih nasihat membantah, sudah dikasih tahu bahwa ini adalah curang masih dilakukan, sudah dikasih tahu kendalikan lisanmu agar tidak menyakiti orang lain masih juga dilancarkan dan dilampiaskan. Wa minhumul mu'min wa minhumul fajir. Ada yang kemudian yang mukmin beriman kepada Allah, ada yang fajir melakukan kejahatan. Itu ada Bapak Ibu. Bisa tidak Allah menjadikan semua orang di bumi ini beriman kepada Allah dalam satu keimanan? Sakit atau Bapak? Kenapa tidak Allah lakukan? Bapak Ibu yang insya Allah nanti tidak ke haji, itu di Madinah ada namanya Masjid Ijabah. Masjid Ijabah nek arah saya nggak tahu, pokoknya sebelah Masjid Nabawi, nyebrang jalan raya. Saya nggak tahu. Dulu saya mengharap mengatakan bahwa itu sebelah utara Masjid Nabawi. Sekarang udah berubah. Berarti saya yang salah arah. Di Masjid Ijabah itu Rasul pernah memanjatkan doa. Di samping minta Madinah jadikan tempat yang subur, Allah kabulkan. Rasul juga meminta bahwa di Madinah itu diangkat wabah penyakitnya, Allah kabulkan. Rasul meminta agar semua orang itu beriman dengan keimanan yang satu, tidak Allah kabulkan. Terus nanti tugasnya Rasul dan Nabi apa? Jadi kemudian biar menjadi tabiatnya manusia, siapa yang memilih untuk beriman itu adalah pilihan yang baik, siapa kemudian memilih tidak beriman itu adalah pilihan yang salah. Ya, itu kemudian sama seperti yang di sini. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, jazakallahu khair. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya, jadi dalam kondisi yang beriman. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang telah mengotori jiwanya karena dia tidak beriman. Itu pilihan.
Maka la ikraha fid din, yang tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Mau memeluk agama Islam dengan penuh keislaman juga baik. Kalau misalkan tidak mau memeluk Islam kemudian menentang, itu adalah pilihan yang harus ditanggung resikonya. Bapak Ibu tasih perso, ingat perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Yang disampaikan oleh kaum musyrikin Makkah, wahai Muhammad, kalau ada orang Makkah pergi ke Madinah beriman kepadamu, maka kamu harus mengembalikan mereka ke Makkah. Nabi setuju, ya. Tapi kalau misalkan ada orang Madinah yang keluar dari Islam dan menuju ke Makkah, maka kamu jangan menuntut dia untuk dikembalikan. Kira-kira sebanding apa betul Bapak Ibu kalau perjanjian demikian? Siapa yang diuntungkan? Kaum muslimin atau kaum musyrikin? Yang diuntungkan adalah kaum muslimin. Kalau yang menjawab diuntungkan kaum musyrikin, berarti jawaban jenengan sama seperti sahabat dulu itu. Seperti itu. Rasul, kita ini rugi. Masa kalau mereka dari Makkah ke Madinah harus kita kembalikan? Padahal sudah beriman, kemudian suruh mengembalikan. Sedangkan kalau dari orang kita ke Makkah, dia keluar dari Islam, kemudian kita tidak boleh menuntut dikembalikan. Rasul menjawab, justru itulah yang pertama ketika sudah beriman kemudian ditarik lagi, semoga Allah menguatkan keimanannya, dan itu adalah menjadi ujian dari keimanannya. Kalau yang dari Madinah kemudian ke Makkah kemudian tidak boleh dikembalikan, maka Allah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam berislam. Jadi kalau dari Madinah ke Makkah berarti dia murtad, lock out, sudah keluar daripada Islam. Nah, itu sudah lock out. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini dijelaskan bahwa manusia itu bermacam-macam. Kalau kita jamaah kita saja juga bermacam-macam. Kalau lebih kecil lagi, putra-putri kita yang tinggal satu rumah, karakternya juga bermacam-macam gitu. Dihadapkan dengan misalkan satu perintah pun mengerjakannya juga waktunya kadang bermacam-macam. Ada yang lebih awal pada waktunya, kemudian ada yang nanti dan sebagainya. Itulah manusia. Ya. Ini ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, sama awdahat annan nasa fariqani, manusia ada dua bagian. Kalau dibagi-bagi, dikelompokkan manusia itu kembali pada dua bagian. Kalau misalkan dia mengatakan Ustaz, adalah 3 bagian. Kalau ada 3 bagian, maka tambah 1. Di akhirat ada kelompok orang yang beriman, ada yang kemudian tidak beriman. Lantas yang ketiga, kelompok yang mana? Kelompok yang ketiga adalah mereka yang beriman sebelum Nabi Muhammad SAW turun di muka bumi ini. Itu menjadi satu kelompok. Tapi kelompok yang ketiga ini sama dengan kelompok yang pertama, sama-sama beriman kepada Allah. Hanya saja yang satu beriman sebelum masa Nabi Muhammad, yang satu lagi adalah masa Nabi Muhammad SAW. Tapi sama-sama menjadi beriman. Lagi-lagi kembali menjadi 2 Bapak Ibu, mukmin atau fajir. Gitu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ada balasannya. Sejak di dunia kita sudah disampaikan ada balasan dan konsekuensinya. Ini yang kemudian menjadikan kita menjadi ikna, menjadi tenang kalau melihat orang yang sudah dikasih tahu tapi masih tetap pada kejahatannya. Wa jazaa'u kulli minhum fil akhirah ahlul iman was sa'adah wal jannah. Orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan dan surga. Jadi mendapatkan 2 hal, satu adalah kebahagiaan as-sa'adah, yang kedua adalah mendapatkan surga. Jadi secara batin kemudian dia merasakan tenang, kebahagiaan. Secara lahiriahnya dia bisa menikmati keindahan yang ada di surga dan nikmat-nikmat yang ada di surga. Bapak Ibu, milih hatinya seneng tapi harta cukup, atau milih hatinya gelisah tapi hartanya kurang? Milih yang mana? Pertama atau yang kedua, Pak? Sudah dibuat pilihan yang mudah masih belum bisa memilih. Itu memang sengaja dibuat yang mudah, Pak. Karena pilihan itu bagian daripada doa. Senang kemudian berkecukupan, hati nggih seneng, badan nggih sehat, anak-anak nggih pada rukun, keluarga nggih pada rukun, kemudian juga harta juga serba cukup. Itu kan satu kenikmatan. Jadi, siapakah mereka di dalam surah Al-Lail ini, jamaah rahimakumullah, mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan dan juga surga? Humul ladzina badzalul mala wa shaddaqu bi wa'dillahi fil akhirah. Satu adalah orang yang kemudian mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nanti kita lihat ayatnya. Yang ketiga kemudian ada wasaddaqu. Yang kedua adalah mereka membenarkan janji Allah.
membenarkan apa yang Allah janjikan kepada mereka di akhirat. Ini ada menjadi yang kedua. Tapi kalau mereka ini adalah satu orang yang mengeluarkan zakat, infak sedekah dikeluarkan, adalah mereka yang takut terhadap Allah sehingga berhati-hati, dan adalah mereka yang mengharapkan surga. Nanti ditafsirnya lebih rinci. Yang kedua adalah, yang pertama tadi ahlul iman, yang kedua adalah ahlul kufri wasyaqawah wan nar. Kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang tidak beriman, ya, dan orang-orang yang cilaka dan juga neraka. Jadi dia statusnya sebagai orang yang kufur, kafara. Maksud kafara di sini adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Karena kafara maknanya cukup banyak, Bapak Ibu. Ada kafara yang berarti menghapus, ada kafara yang bermakna tertutup, ada kemudian kafara maknanya adalah kufur, lawan daripada iman adalah kufur. Siapakah mereka? Wahumul ladzina bakhalu bi amwal. Mereka yang bakhil dengan harta bendanya, tidak harus uang. Wastaghnau an rabbihim azza jalla, dan merasa cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh Allah. Ini nih. Dia merasa dia bakhil karena dia orang kaya, memiliki harta, sehingga dia bakhil, tidak mau membagi pada yang lain. Kemudian wastaghnau an rabbihim azza jalla, tidak merasa butuh dengan Allah. Dia merasa cukup, saya tidak perlu Allah, saya tidak butuh Allah, saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu puasa, saya tidak perlu zakat. Semuanya itu kemudian disampaikan. Nah, ini kemudian adalah kelompok yang kedua. Wa ankaru, mereka itu mengingkari ma wa'adallahu bihi minal jannah, tidak percaya surga. Dia mengingkari janji Allah tentang surga. Gak percaya, gak percaya. Silakan kalian, disuruh kalian masuk surga, saya mau masuk neraka sendirian, panas loh, ora apa-apa. Bisa tak tunggu nih kalau ngerokok ini. Jadi mereka meremehkan akhirat, bermain-main dengan akhirat dan meremehkan akhirat, sehingga persepsi mereka adalah api neraka itu kemudian dianggap sebagaimana kemudian api yang berada di bumi. Bapak Ibu, inna ahwana adzabin nar, inna ahwana adzabin nar. Azab neraka yang paling ringan yang dijelaskan Dr. Babah Zuhaili dalam surah Al-Qari'ah, itu adalah seseorang memakai sendal, memakai alas kaki, kakinya menginjak di neraka dan ubun-ubunnya itu mendidih. Itu yang paling ringan, seringan-ringannya azab di neraka. Ubun-ubun mendidih, Bapak Ibu, karena panasnya dari kaki yang menginjakkan neraka itu kemudian terus terangkat ke atas, berarti lewat sum-sum-sum kemudian ke atas sampai ubun-ubunnya itu mendidih. Itu bisa kita bayangkan betapa sakitnya, dan itu ternyata adalah yang paling ringan. Ini adalah orang-orang yang ingkar terhadap janji Allah dan tidak merasa butuh dengan Allah. Sehingga kalau kita mengucapkan insya Allah, itu menunjukkan bahwa kita itu butuh Allah gitu. Kita tidak berdaya melaksanakan apa yang kita rencanakan kecuali Allah yang membantu. Manusia yang mengatakan gini, Bapak Ibu, keluar dari rumah, gak usah doa-doa, keluar aja, cuman masjid juga dekat kok, berapa langkah juga sampai. Dia menafikan keikutsertaan Allah sehingga tidak peduli. Tapi dalam perjalanannya, meskipun hanya 10 langkah dari rumahnya, kalau Allah tidak membantu, tidak akan sampai. Entah itu menginjak kerikil, terpleset, kemudian persendian menjadi retak, atau kemudian dikira sudah naik tangga ternyata belum sampai tangga kemudian terus jatuh, bisa jadi kan? Atau turun tangga, dikira turun tangga sudah habis tangganya, ternyata masih ada satu lagi tangga, keselio lagi. Itu akibat kalau menafikan keikutsertaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi maka sering-sering kita mengatakan insya Allah, tapi datangnya insya Allah, mengusahakan untuk datang. Terus gampang itu, gitu. Wala yastasnun, tapi kalau mereka tidak mengucapkan insya Allah, sebagaimana pemilik 2 kebun yang ada di Yaman, sekarang kita kenal dengan Yaman, 6 mil dari Sana'a ada satu tanah yang kemudian dibakar oleh Allah dan mewarna hitam. Wala yastasnun, ketika hendak memanen buah-buahan di kebunnya itu, dia tidak mengucapkan insya Allah. Dia buru-buru dalam rangka agar tidak diketahui oleh orang-orang miskin. Karena dulu Bapak Ibu, bapaknya ketika merawat kebun itu sebelum panen, orang-orang miskin diundang, ayo orang-orang miskin, ini kebun saya, besok saya mau panen.
silahkan kalian masuk ke kebun, ambil buah-buah apa yang kalian perlukan dan tinggalkan yang tidak kalian perlukan. Semua pada masuk, kemudian terus keluar. Terima kasih pulang. Baru dipanen sama pemilik kebun. Anaknya setelah orang tuanya wafat, kita jangan mewarisi cara orang tua kita. Kita kalau perlu mendahului orang-orang miskin. Maka di saat mau mendahului orang miskin, di malam hari Allah bakar kebunnya, karena mereka tidak mengucapkan insya Allah. Jamaah rahimakumullah, ini ada bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pada ayat 11 sampai 13 nanti, jamaah rahimakumullah, kita akan lihat bahwa bagaimana kemudian harta itu di akhirat ternyata tidak berguna. Yang kemudian dikumpulkan, apa yang kemudian kita kumpulkan tidak akan menjadi milik kita kecuali yang sudah kita sedekahkan, kita infakkan, dan juga kita zakatkan. Adapun yang kita tinggal di dunia belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Dan juga kemudian kita lihat bagaimana Abu Lahab masih kemudian mengharapkan hartanya itu bisa menolongnya dan membantunya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna harta dan usaha yang dia lakukan. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa harta kita cuma 3. Apa yang kemudian kita sedekahkan, apa yang kemudian kita makan, kemudian esok kita buang, kemudian apa yang kita pakai kemudian menjadi usang. Itu sudah jelas menjadi milik kita, tidak menjadi orang lain. Tapi yang masih tertinggal di rumah belum tentu menjadi milik kita. Kalau ahli waris tidak mensedekahkan atas nama kita, tidak menjadi milik kita. Kalau misalkan dipakai sama ahli waris, ya akan menjadi hak miliknya ahli waris. Itu nanti di ayat yang 11 sampai 13. Kemudian pada bagian yang keempat adalah at-tahzir, peringatan. Peringatan dari Allah tentang azabnya Allah dan peringatan tentang apinya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, dia berhak mendapatkan azab Allah dan neraka. Itu Bapak Ibu jemaah. Fa'anzartukum narun talazza. Bagaimana Allah memberi peringatan dengan neraka yang menyala-nyala. Naron ini nanti kita lihat kenapa pakai isim nakirah, bukan fa'anzartukumun nara, isim ma'rifat. Beda, maknanya pun akan menjadi beda. Jamaah rahimakumullah, di bagian akhir nanti dari ayat ini adalah dari wasayujannabuhal atqa. Kita akan lihat bagaimana orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hartanya, mengeluarkan hartanya mukhlishan liwajhillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, dari jamaah juga ada yang memiliki binaan, masyarakat binaan, keluarga binaan, atau kemudian individu binaan. Maksudnya adalah dia menerima manfaat dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, kasih bulanan untuk SPP atau untuk kebutuhan hidup dan sebagainya. Nah, yang dikeluarkan itulah akan menjadi hak miliknya, akan menjadi hak milik. Apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dijelaskan di sini, bahwa dijelaskan di sini di sababun nuzulnya ketika ayat yang kelima. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ketika sedang memerdekakan orang-orang yang lemah yang ada di Makkah. Orang yang lemah itu maksudnya adalah ya sudah sepuh, secara usia sudah sepuh. Ada yang kemudian secara fisik memang dia lemah. Bukan orang yang kuat, bukan pemuda, tapi yang sepuh-sepuh. Sampai dikatakan sama bapaknya Abu Bakar, kenapa engkau tidak memerdekakan budak yang kuat-kuat, sehingga nanti kalau mereka yang kuat, yang muda kamu merdekakan, mereka bisa membantumu, mengawalmu, membantu kamu dalam keperluanmu. Kenapa malah milih-milih yang kemudian yang du'afa, orang-orang yang lemah? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, yang saya lakukan innama uridu ma'indallah, yang saya inginkan adalah baik bapakku adalah apa yang ada di sisi Allah. Jadi ini menunjukkan betapa ikhlasnya demikian. Jadi tidak mengharap manfaat dari kebaikan yang dia lakukan, manfaat dari orang yang ditolong, maksudnya Bapak Ibu. Yuk tak tolong, kamu tak tolong, besok aku tolong ya, gitu. Itu kan mengambil manfaat. Jadi orang yang melakukan kebaikan ada kalanya satu adalah hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Kenapa kamu mengerjakan itu? Ini kan memang kewajiban, harus dilaksanakan. Kenapa kamu sholat? Ini kan kewajiban. Kalau nggak wajib saya nggak sholat juga. Itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka tidak maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Sebatas pakai standar minimal. Puasa sekedar puasa. Tidak lebih daripada itu. Yang kedua, ada kalanya orang melakukan perintah itu adalah untuk mendapatkan manfaat. Kenapa sedekah? Loh, kan dikelipat gandakan sampai 700 kali lipat. Saya sedekah ini ya karena itu gitu. Atau yang orang sedekah karena ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan dari sisinya, surga misalkan. Atau yang keempat adalah orang melakukan perintah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita melakukan kebaikan perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah, boleh, itu boleh. Karena kenapa kita melakukan kebaikan? Karena saya pingin surga yang Allah janjikan. Boleh, karena sudah disebutkan dalam ayat. Atau ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan seperti ketenangan, seperti maghfirah, boleh yang seperti itu. Tetapi kalau mengharapkan sesuatu imbalannya dari makhluk, inilah yang tidak boleh. Tidak boleh mengharapkan kebaikan yang kita lakukan itu dari makhluk. Kalau selama dari Allah itu masih diperbolehkan, karena Allah zat yang menjanjikan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau tentang orang yang bakhil nanti itu diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf. Ada contoh orang yang bakhil, orang yang pelit, napa malih? Medit, bakhil, pelit, medit, napa? Meditil. Napa palih? Napa? Yang ada i-nya itu deh. Itulah jadi gak enak namanya, nggih. Nah, itulah jamaah rahimakumullah sekelas terkait dengan muqaddimah. Mari kita lihat pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili, Allah bersumpah dengan malam. Tidak ada yang bisa mendatangkan malam lebih cepat dan tidak ada yang bisa menahan datangnya malam lebih lambat. Idza yaghsha, apabila menutupi. Ghasya yaghsha adalah menutupi. Sebenarnya Bapak Ibu, kata ghasya yaghsha adalah fiil, kata kerja yang memerlukan objek. Namanya fiil muta'addi. Itu kata kerja yang memerlukan objek. Tapi di dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya. Apa yang dia tutupi gitu. Maka apabila menutupi apa gitu. Nah, sebenarnya kalau di sini kalau diartikan adalah yaghsha nahar atau yaghsha syamsa, menutupi siang hari atau menutupi matahari. Kenapa tidak disebutkan objeknya? Karena sudah maklum, sudah diketahui. Itu salah satu keindahan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wan nahari, demi siang, idza tajalla, nahar siang, nahrun nahar. Kalau nahrun sungai, kalau nahar itu adalah siang. Yang siang malam namanya apa Bapak Ibu? Rumah makan Padang siang malam itu buka siang malam itu. Siang dulu baru malam, bukan malam siang tapi siang malam. Wan nahari, demi siang. Kehadirannya itu dinanti oleh banyak orang siang itu, ditandai dengan datangnya waktu pagi. Itu karena di waktu pagi itulah orang akan bekerja, beraktivitas, sedangkan di malam hari orang itu kemudian akan beristirahat. Jadi kalau pada waktu pengajian malam kok pada ngantuk, biasa berarti mengamalkan ayat ini itu. Memang malam waktunya untuk tidur istirahat, sudah berjuang dan sebagainya. Tapi kalau saya adalah untuk bekerja. Oleh karena itu kalau pengajian di malam hari, insya Allah lebih banyak yang datang daripada di siang hari karena waktu kerja. Idza tajalla, apabila terang benderang. Dua nikmat ini, nikmat malam dan siang Bapak Ibu. Malam dan siang itu adalah nikmat. Tidak semua orang bisa menyaksikan dua perbedaan waktu ini di dalam satu tempat. Daerah mana nggih? Yang dia itu di kutub, kalau dia siang terus. Salat subuh ya ketika ada matahari, salat subuh, salat zuhur ada matahari, asar ada matahari, maghrib ada matahari, isya ada matahari. Nah, bagaimana membedakan waktunya? Monggo datang ke sana nanti langsung praktek. Itu daerah kutub. Kalau puasa ikut negara terdekat yang dijadikan sebagai patokan waktu, dan biasanya sudah ada fatwa dari negara terdekat. Ada yang kemudian
daerah yang kemudian isinya adalah malam. Sholat zuhur ya malam, sholat asar juga malam. Jadi kalau puasanya malam, sudah malam puasa, nanti berbuka juga malam. Bagaimana mengatur ritme hidupnya, Allah alam, sudah ada aturannya. Allah sudah memberikan kelebihan bagi orang-orang yang tinggal di daerah ekstrim secara cuaca, baik yang panas sekali atau yang dingin sekali. Jadi di sini kita ada waktu, ya ada waktu. Ada yang jet lag. Kemarin ada dapat tamu dari New York ke Jogja. Di sini sore, di sana yang kenapa ge? Nih sini sore, di sana berarti pagi, sana malam pagi. Jadi pagi. Jadi masih menyesuaikan, jet lag itu masih menyesuaikan matanya. Kalau kita misalkan kalau ke daerah Timur Tengah, kalau di sini malam, di sana misalkan siang kita juga ngantuk. Kalau di sana malam, apalagi kita juga ngantuk. Isinya ngantuk terus gitu. Kayak malam terus gitu. Nah, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Ini kemudian yang disajikan, yang disumpahi oleh Allah. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan Bapak Ibu secara gender itu hanya ada dua. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Ada yang kemudian yang ketiga? Nggak ada. Mohon maaf, pernah nggak Bapak Ibu kemudian menemukan atau melihat waria di negara Arab gitu? Nggak ada tak? Karena nanti konsekuensinya terhadap pembagian waris. Harta warisan itu hanya untuk laki-laki dan perempuan. Waria tidak ada bagian. Maka dia akan milih, kamu laki-laki perempuan. Yo, gitu. Laki-laki sekian, perempuan bagiannya sekian. Selain itu tidak ada bagiannya. Rugi kan? Dia memang rugi. Dan banyak ayat hanya menyebutkan dua ini. Tidak kemudian kalau malam Agus gitu, siang Agus gitu. Beda lagi itu, nanti beda lagi. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu kalau tidak laki-laki perempuan. Akan tetapi ada namanya al-hunsa. Hunsa itu secara fisik dia bisa laki-laki, secara gender kelamin bisa jadi perempuan, atau sebaliknya. Itu bukan karena buatan, tapi kalau dalam medis itu memang jarang tapi terjadi. Nah, ketika kami menghadapi seperti itu, harus melibatkan tim medis, dia nanti akan memeriksa. Kalau lebih dominan X-nya bisa dihukumi laki-laki. X laki-laki apa perempuan? X perempuan. Kalau yang dominan Z berarti laki-laki. Jadi dengan yang jawab ya, tanggung jawab ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ketika seimbang? X dengan Z-nya itu seimbang. Itu ya. Itu yang kemudian kita perlu banyak bantuan. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, yang Allah sembah adalah inna sa'yakum lasyatta. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, usaha kalian itu, lasyatta, la sungguh, benar-benar beraneka ragam. Ada kata inna, ada kata la. Jadi memang perilaku kita, perilaku antara satu individu dengan individu yang lain memang berbeda-beda, bermacam-macam perilaku, dan ucapannya itu bermacam-macam. Tetapi nanti kemudian ada standarisasinya. Bermacam-macam ya boleh, tapi harus hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan survei Microsoft dari Microsoft ya, tentang keberadaban orang Indonesia dalam komentar di media sosial, dalam memberikan komentar. Ada satu peristiwa diposting, yang komentar itu kan macam-macam. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan yang terjadi di Jogja kemarin ada tumpahan minyak misalkan, kemudian kalau di Jakal ada jalan yang berlubang sehingga karena curah hujan tinggi, kemudian terus ada kecelakaan. Itu kira-kira antara yang komentar negatif dengan yang komentar positif, banyakan mana Bapak Ibu? Yang positif atau negatif? Banyak negatif Bapak Ibu. Itu nilai berkeadaban. Sekalipun yang dihadapi adalah satu peristiwa, tapi kemudian komentarnya bisa macam-macam.
Nah, kita menjaga diri kita. Komentar boleh, tapi adalah komentar yang tidak menjatuhkan diri kita pada kemaksiatan atau pada kejahatan. Sekalipun yang dipesankan Rasul adalah sesiapa yang mampu menjaga antara kumis dengan jenggotnya, berarti adalah lisannya, bisa menjaga itu, maka Rasul akan menjamin baginya masuk surga. Sekalipun yang dijamin adalah mulutnya, tapi bukan berarti kemudian jari jemarinya menjadi liar. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang ditambah lagi. Kenapa ya Pak Ali? Jarimu harimaumu, dengan jari itu, dengan jari jemari. Jari yang dipakai untuk merekam yang kemudian anak nangis direkam menjadi kasus lagi. Kemudian jari yang dipakai untuk buat konten menjadi penistaan agama. Hewan-hewan apa yang bisa ceramah, kemudian menjadi salah juga. Nah itu jadi harus hati-hati dengan jari jemari. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, itulah kemudian membedakan antara kita yang telah mendapatkan ilmu dengan yang tidak belajar ilmu. Berkeadaban itu menjadi penting, kan itu menjadi akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita lanjut di sini. Ini adalah al-mahlufu alaihi jawabul qasam. Kalau di atas adalah ada sumpahnya, jawaban dari sumpah adalah inna sa'yakum lasyatta. Jadi untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya perbuatan kalian manusia itu beraneka ragam, Allah sampai bersumpah dengan 3 ayat sebelumnya. Ini wal laili idza yaghsha. Yang kedua wal nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Baru inna sa'yakum lasyatta. Maka innal a'malal ibadi mukhtalifatun mutaba'idatun, sudah berbeda-beda, kadang berjauhan satu dengan yang lainnya. Yang satu ngalor, yang satu ngidul, sudah berbeda. Yang satu senang identik dengan kebaikan, yang satu tidak suka dengan kebaikan. Itu memang perilaku manusia. Kita memang diciptakan dalam keadaan berbeda-beda sebagai bentuk kemahakuasaan Allah. Faman fa'ilun khairan, jadi faman fa'ilun khairan, jadi fa'ilun ini adalah isim fa'il yang bisa berperilaku sebagaimana fi'il, sehingga dia memiliki maf'ulun bi khairan dibaca nasab. Dari famin ada yang mereka itu melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan, ya kan? Wa ba'dul a'mali dhalal wa ba'duha huda. Sebagian ada perilaku yang sesat, ada juga kemudian yang baik. Ada yang kemudian perilaku yang mengantarkan ke surga, ada yang kemudian mengantarkan ke neraka. Inilah yang harus kita antisipasi. Harus punya rem dan kontrol pribadi. Nek keblablasan ini kalau Bapak Ibu. Nek keblablasan. Sehingga di sini la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama. Tidak akan sama menggunakan fi'il mudhari'. Tidak akan sama penghuni neraka dan penghuni surga. Bapak Ibu, kenapa di sini disebutkan penghuni neraka terlebih dahulu daripada penghuni surga? Kecenderungannya umumnya orang lebih suka melakukan perbuatan yang menjerumuskan pada neraka atau ke surga. Pada umumnya, yang ke neraka itu perbuatan enak-enak atau tidak sih? Enak-enak. Kenapa yang asik-asik itu diharamkan? Itu lagunya seperti itu. Ketika Allah habis menciptakan surga, kemudian memanggil malaikat Jibril. Lihat wahai Jibril, bagaimana pendapatmu tentang surga? Ya Allah, tidak akan ada satupun hambamu yang akan menolak dimasukkan ke dalam surga. Itu. Oke, kemudian Allah ciptakan neraka. Jibril, lihatlah ke neraka. Bagaimana pendapatmu? Ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang ingin dimasukkan dalam neraka karena saking mengerikannya. Tapi kemudian huffatil jannatu bil makari. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Disuruh perintah sholat kemudian yang khusyuk, diperintahkan untuk puasa juga kemudian yang tulus, diperintahkan untuk zakat diberikan kepada orang lain. Sehingga kemudian bagaimana dengan ini wahai Jibril? Ya Allah, hanya orang-orang tertentulah yang bisa masuk ke surga dengan ridhomu. Sehingga wahufatin naru bisyahawat,
Neraka itu dilingkupi dengan syahwat hawa nafsu. Hawa nafsu. Itu. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, akan banyak orang yang masuk ke dalamnya jika dia tidak mampu mengontrol godaan tersebut. Maka lebih banyaklah kemudian akan banyak jatuh kepada neraka di sini. Sedangkan kalau kita lihat 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau misalkan ditambah dengan 10 sahabat yang kemudian dijamin masuk surga, berarti kan 70.000, 71.000. Oke, kita dengarkan azan dulu. Rahimakumullah. Sampai pada pembahasan tadi bahwa amal perbuatan manusia itu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian kita harus selektif dalam beramal, bahkan dalam mengomentari sesuatu, termasuk juga dalam menghukumi seseorang yang kemudian berbeda pendapat dengan kita. Itu kemudian harus berhati-hati. Jika seseorang kita menemukan saudara kita yang masih sholat, yang masih puasa, yang masih zakat, yang masih haji, kemudian melakukan kesalahan, maka tugas kita adalah mengingatkan dengan tidak memberikan cap, wah kafir ini, kayak gitu. Yang sekarang ini lagi ramai. Ada hadis yang mau saya bacakan di sini adalah terkait dengan orang yang mencela. Sibabul muslim fusuqun wa qitalhu kufrun. Sibabul muslim, mencela seorang muslim, jadi mencela seorang muslim adalah satu kefasikan, dan memeranginya, membunuhnya itu adalah satu kekufuran. Maka tidak boleh kan muslim membunuh orang muslim. Itu harus dijaga. Ini hadis daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, kafir, gitu. Nuduh orangnya, kafir, ayo nang masjid loh. Katanya dipanggil kafir, malah diajak ke masjid. Jadi seseorang yang mengatakan pada saudaranya kafir, ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka bisa jadi akan kembali kepada salah satunya. Si A manggil si B kafir, atau si A menuduh si B kafir. Istilah itu akan kembali pada salah satu dari keduanya. Boleh kepada si B yang dituduh kafir, ternyata memang dia benar-benar kufur, tidak beriman lagi. Atau ketika si B ini masih beriman kepada Allah tapi dipanggil kafir, maka kekafiran itu kembali pada yang memanggil dan yang menuduhnya. Konsekuensinya berat, itu konsekuensinya berat. La yarmi rajulan bil fusuq. Imam Bukhari secara sendiri kemudian menyebutkan satu hadis. Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Wala yarmihi bil kufri.
dan jangan pula menuduh dengan tuduhan kafir. Illar taddat alaihi, kecuali tuduhan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Illam yakun sahibu kadzalik, jika yang dituduh tidak demikian itu. Tidak demikian itu. Jadi jangan gara-gara berbeda pendapat kemudian mudah menyematkan kata-kata kafir. Dalam tadi riwayat Imam Bukhari sendiri, ini adalah dalam riwayat Imam Muslim sendiri. Ayyumamri'in qala li akhihi, apabila seorang laki-laki, bahkan bisa seorang perempuan juga, mengkafirkan saudaranya, ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut, akan kembali pada dirinya, ya. Oleh karena itulah kemudian harus dihindari. Terkait dengan hadis tadi dan juga terkait dengan ayat yang kita kaji tadi, perilaku orang itu bermacam-macam dan mereka akan menanggung akibat konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kalau kembali pada kita Bapak Ibu, kita pun demikian. Kesabaran kita dalam antrian, kita sabar, memang belum gilirannya untuk maju, ya sudah ditunggu. Kemudian dengan menjaga lisan, tidak menggesa-gesai orang berada di depan, ya kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Siapa yang kemudian tidak sabar, sudah diturunkan palang pintu karena ada kereta lewat, masih nerobos, ya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, faliyatubillah. Maka sama seperti kalau kita di dunia, kalau kita berhati-hati juga akan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Kalau tidak berhati-hati juga bisa menjerumuskan pada kejahatan dan juga kepada kekufuran, faliyatubillah. Maka kan ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ayat yang kelima. Ayat kelima, saya tak ngecek jadwal. Ayat kelima besok pekan depan saya izin tugas keluar. Mudah-mudahan nanti bisa disambung pekan berikutnya. Maka kita coba dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.